wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kepada kita semuanya, khususnya nikmat bisa diberikan kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan aktivitas ibadah di bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga senantiasa limpahkan kepada teladan kita, panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau. Semoga kelak yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaat beliau atas izin Allah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita. Setelah kemarin saya sampaikan tentang adab-adab bagi orang yang puasa, maka pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan memberikan sedikit tambahan terkait dengan adab dan sunnah-sunnah bagi orang yang berpuasa. Saya ambilkan dari salah satu kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Ini ada dalam jilid yang kedua, halaman 555 sampai 559. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Syekh Wahbah Az-Zuhaili di sini menyampaikan sunanus shaumi wa adabuhu. Sunnah-sunnah puasa dan adab-adab puasa. Yustahabbu lis-shaimi ma ya'ti. Bagi orang yang berpuasa dianjurkan untuk melakukan hal-hal berikut. Yang pertama adalah sahur. Sahur meskipun sedikit. Meskipun yang dimakan ketika sahur itu sedikit. Bahkan meskipun itu hanya seteguk air. Nah, ini disunahkan. Jadi sahur itu hukumnya sunnah. Dan disunahkan juga untuk mengakhirkan sahur. Untuk mengakhirkan sahur. Kemarin sudah saya singgung sedikit tentang hal ini. Rasulullah SAW bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Makan sahurlah kalian karena sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan. Kemudian dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab sahihnya, Rasul bersabda, ista'inu bi ta'amis sahri ala siyamin nahar. Mintalah tolong kalian dengan makan sahur agar bisa berpuasa di siang hari. Wa bi qailulatin nahari ala qiyamil lail. Dan dengan tidur sebentar di siang hari agar bisa melakukan qiyamul lail. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi disunahkan bagi orang yang berpuasa makan sahur dan juga mengakhirkan sahur. Kemudian yang kedua adalah ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka puasa. Inda tayaqunil ghurubi, ketika kita sudah yakin, sudah masuk waktu sholat maghrib. Jadi disunahkan untuk menyegerakan puasa ketika kita sudah yakin bahwa waktu sudah masuk sholat maghrib. Ini dianjurkan. Rasulullah SAW bersabda kaitannya dengan masalah ini, la yazalun nasu bi khairin ma'ajalul fitrah. Manusia itu senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan buka puasa. Nah, ini salah satu sunnah dan adab bagi orang yang puasa, yaitu menyegerakan berbuka puasa. Kemudian yang ketiga adalah berdoa ketika berbuka puasa. Kemarin sudah saya singgung hal ini
bahwa ada 3 pilihan doa ya, untuk berbuka puasa. Di antaranya adalah zahabat dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Yang kedua, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Yang ketiga adalah doa alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa'aftartu. Nah, ini ketiga doa ini ma'thur dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian yang keempat di antara adab dan sunnah bagi orang yang puasa adalah memberikan buka puasa kepada orang yang puasa. Meskipun hanya sebutir biji kurma atau hanya seteguk air. Nah, ini disunnahkan ya, di bulan Ramadan. Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada kita, ya, pada siapa saja yang mau memberikan buka puasa kepada orang yang puasa. Beliau menyampaikan, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'un. Barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang puasa, maka baginya pahala orang yang puasa tersebut tanpa mengurangi sedikit pun. Jadi kalau misalnya kita berikan buka puasa kepada satu orang yang puasa, maka kita mendapatkan pahala puasa satu orang tadi. Kalau kita memberi buka puasa kepada 5 orang yang puasa, maka kita mendapatkan pahala puasa 5 orang tersebut tanpa mengurangi sedikit pun. Maka mari kita menyisihkan sebagian rezeki kita untuk kita pergunakan memberikan buka puasa kepada orang yang puasa. Kemudian yang kelima adalah mandi besar, ya. Mandi besar bagi orang yang mengalami hadas besar, ya. Dan itu dilakukan sebelum terbitnya fajar. Jadi misalnya mohon maaf, suami istri habis melakukan hubungan badan di malam hari, maka disunahkan untuk melakukan mandi besar, mandi janabat sebelum terbitnya fajar. Meskipun kalau misalnya dia itu mandinya ya, setelah terbitnya fajar juga diperbolehkan, ya, dan puasanya tetap sah. Karena Rasulullah SAW dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa beliau itu pernah berpagi hari dalam keadaan hadas besar, ya, karena habis melakukan hubungan badan, ya. Kemudian beliau mandi dan kemudian berpuasa. Ini artinya adalah diperbolehkan orang yang hadas besar mandinya setelah terbit fajar. Hanya saja dianjurkan mandinya adalah sebelum terbitnya fajar. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keenam, ya, di antara adab dan sunnah bagi orang yang puasa adalah menahan lisan kita dari bicara secara berlebihan. Ya, bicara secara berlebihan, omong kosong, membicarakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Nah, ini sebaiknya ditinggalkan. Kemudian juga menahan anggota badan kita yang lain dari hal-hal yang tidak ada manfaatnya, ya, apalagi dari hal-hal yang diharamkan, ya, tentu itu harus kita tinggalkan. Juga ghibah, ya, menggunjing, kemudian namimah, adu domba, ya, kemudian berkata dusta. Ini adalah hal-hal yang di luar Ramadan pun diharamkan, apalagi di bulan Ramadan lebih diharamkan lagi. Karena Rasulullah SAW pernah memberikan satu peringatan kepada kita. Beliau menyampaikan, man lam yada' qaulaz zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah.
barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan keji ketika dia sedang berpuasa, maka Allah tidak membutuhkan puasanya. Artinya adalah puasanya itu tidak dapat balasan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena dia tidak bisa menahan lisannya dari mengucapkan perkataan kotor. Maka salah satu yang dianjurkan bagi orang yang puasa itu bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum, tapi juga menahan anggota badan yang lain dari segala bentuk perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian yang ketujuh, di antara adab dan sunnah bagi orang yang puasa adalah meninggalkan perbuatan-perbuatan yang sebenarnya tidak membatalkan puasa. Tapi karena dia menikmati perbuatan tersebut, maka sebaiknya ditinggalkan. Contoh misalnya, menikmati aroma makanan. Ya, ini mungkin ibu-ibu ya yang masak atau membuat kue. Ya. Nah ini kalau mencium aroma makanan tersebut itu dengan penuh kenikmatan, menikmati ya, menikmati, dan itu terus menerus, maka ini sebaiknya ditinggalkan. Kenapa? Karena boleh jadi awalnya itu hanya mencium aromanya, tapi lama-lama ingin menikmatinya. Ya, ini kan berarti bisa menyebabkan puasanya batal. Maka sunnahnya itu hal-hal seperti itu ditinggalkan, ditahan dulu, ya, menunggu nanti ketika sudah masuk waktu buka puasa. Meskipun sebenarnya tidak membatalkan puasa kita. Kemudian yang kedelapan, ya ini menurut para ulama yang mengikuti mazhab Syafi'i, ya, mereka menyampaikan disunahkan untuk tidak berbekam bagi orang yang puasa. Disunahkan untuk tidak berbekam bagi orang yang sedang berpuasa. Nah, dalam hal ini ada keterangan lain sebenarnya, ya, bahwa bagi orang yang berpuasa itu dilarang berbekam ketika karena bekam tersebut menyebabkan kondisinya lemas sehingga tidak bisa melanjutkan puasa. Ini dilarang. Tapi bagi orang yang ketika berbekam itu tidak berpengaruh pada kondisinya, tidak membuat dia, tidak menyebabkan dia lemas dan dia masih kuat berpuasa, ini diperbolehkan. Ini diperbolehkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian yang kesembilan adalah berbuat baik kepada sanak famili kita. Berbuat baik kepada sanak famili kita, membantu mereka ketika mereka dalam kondisi kekurangan secara ekonomi, dan memperbanyak sedekah kepada orang-orang yang tidak mampu. Karena Rasulullah SAW, beliau itu adalah sosok manusia yang dermawan. Beliau sosok manusia yang dermawan. Apalagi di bulan Ramadan, beliau sangat dermawan sekali. Bahkan kemurahan hati dan kedermawan Rasulullah SAW di bulan Ramadan itu diibaratkan seperti angin yang berhembus sangat kencang. Jadi sangat murah hati beliau di bulan Ramadan. Makanya ya, kita disunahkan untuk bersedekah, ya, berbagi kepada orang yang membutuhkan di bulan Ramadan seperti ini. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabat, fa'ayyus shadaqati afdol, sedekah apa yang paling utama ya Rasulullah? Beliau menjawab, shadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang paling utama itu adalah sedekah yang diberikan di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu mari kita menyisihkan sebagian rezeki kita untuk kita sedekahkan kepada orang yang membutuhkan, agar sedekah kita itu menjadi sedekah yang paling utama, khususnya kepada
sanak kerabat kita yang membutuhkan bantuan, maka itu kita dahulukan untuk kita beri sedekah. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ke-10 adalah di antara adab dan sunnah bagi orang yang puasa adalah menyibukkan diri dengan membaca Al-Qur'an dan mempelajarinya. Al-Qur'anul Karim itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di bulan Ramadan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu setiap malam di bulan Ramadan didatangi oleh malaikat Jibril, diajak untuk tadarus Al-Quran. Maka mari kita meluangkan waktu kita di bulan Ramadan ini untuk membaca Al-Quran. Para ulama kita terdahulu, para salafus sholih, mereka sudah memberikan contoh yang luar biasa kepada kita tentang semangat mereka untuk mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Ada yang mengkhatamkan Al-Quran 3 hari sekali di bulan Ramadan. Ada yang mengkhatamkan Al-Quran 2 hari sekali di bulan Ramadan. Bahkan ada yang mengkhatamkan Al-Quran dalam sehari itu 2 kali. Yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan itu sebanyak 60 kali. Maka mari kita meluangkan waktu kita untuk membaca Al-Quran. Syukur-syukur bisa mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Kalaupun tidak mampu, benar-benar tidak mampu untuk mengkhatamkannya di bulan Ramadan, paling tidak setiap hari kita menyisihkan waktu, meluangkan waktu untuk membaca Al-Quranul Karim agar kita mendapatkan keberkahan bulan Ramadan. Kemudian yang ke-11 atau yang terakhir di antara adab dan juga sunnah bagi orang yang puasa adalah melakukan iktikaf, ya, khususnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, ini dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, khususnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki 10 hari terakhir Ramadan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, seperti yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau itu ketika masuk di 10 hari terakhir Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Artinya adalah beliau untuk sementara menjauhi istri-istri beliau dalam rangka apa? Agar bisa fokus untuk beribadah kepada Allah. Kemudian beliau menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah. Dan beliau juga membangunkan keluarganya untuk diajak beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau bersemangat sekali untuk ibadah di 10 hari terakhir Ramadan. Nah, makanya kita di 10 hari terakhir Ramadan itu juga hendaknya bersemangat untuk ibadah, bersemangat untuk mengisi akhir-akhir Ramadan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam kondisi seperti ini, kondisi wabah, kalau tidak memungkinkan bagi kita untuk melakukan iktikaf di masjid, maka kita bisa memaksimalkan ibadah di rumah kita masing-masing. Dan peluang untuk mendapatkan Lailatul Qadar, ya, ketika kita maksimalkan ibadah di rumah itu terbuka sangat lebar sekali. Karena kondisi wabah yang barangkali kalau kita mengadakan kumpul-kumpul di masjid, iktikaf itu bisa membahayakan keselamatan kita, maka tidak masalah kita memaksimalkan ibadah di 10 hari terakhir Ramadan itu di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian 11 adab dan sunnah bagi orang yang berpuasa. Mudah-mudahan kita bisa melakukan adab dan sunnah-sunnah bagi orang yang puasa tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.